Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'd. Ustaz Adi Hidayat yang kita hormati, Ustaz Felix Siau, sahibi wa ustadi wa muallimi Dr. Usama bin Tajib, Usama bin Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ihsan, dan juga pemirsa TV Akhyar dan Madinah Madani. Pertama-tama saya mohon maaf, perjalanan dari Bintaro ke sini memakan waktu 3 jam. Jadi di luar kebiasaan saya. Jadi mohon maaf tadi telat datang, tapi alhamdulillah ternyata jamaah sangat antusias mengikuti ceramah Ustaz Felix. Yang ditunggu-tunggu adalah Ustaz Felix sama Ustaz Adi. Kalau saya ini siapa aja, silaturahmi. Ya. Baik, karena waktunya hanya kulibas. Apa kulibas itu? Kuliah 15 menit. Bukan kutipu ya. Kalau kutipu 30 menit, itu kulibas. Ya, saya perkenalkan, belum minta saya perkenalkan. Nama saya Syamsul Arifin Nababan. Sebetulnya ini bukan nama asli saya. Kalau nama kecilnya dulu yang diberikan ayah saya, kebetulan tanpa kompromi dengan saya dulu, diberi nama Bernard Nababan. Saya kampung aslinya dari Toba. Pernah Bapak Ibu dengar Toba? Apa Toba itu? Ya, Toba itu ada kepanjangannya tempat orang Batak asli. Berarti ada Batak palsu. Saya senasib dengan Ustadz Felix Siau, cuma kami hanya beda pendapatan aja. Senasib beda pendapatan. Alhamdulillah. Nah, saya tinggal di Bintaro, mengasuh pesantren yang khusus mualaf, namanya Pesantren An-Naba Center. Jadi santrinya para mualaf saja. Ustaz Dr. Usama huwa ahadul asatidah, salah seorang ustaz di pesantren kita, dan beliau ini sakin di Indonesia sudah 4 sanawat. Bahasa Medannya begitu. Sudah 4 tahun beliau di Indonesia. Ba'da'an intahai min dirasatihi wa yakhafu yaqdu ila baladihi. Walimada li'anna hunaka masalah hal. Beliau setelah tamat doktor tidak berani pulang ke negerinya karena di sana masih perang. Jadi beliau tinggal di Jakarta bersama kita sekarang, menjadi salah seorang staf pengajar di pesantren kita bahasa Arab. Latar belakang saya sebagian mungkin sudah tahu, dari mantan aktivis Kristen Protestan. Kalau dihitung tahunnya lebih dulu dari Ustadz Felix Siau. Dulu saya setelah masuk Islam mondok di Jawa Timur, di Jember. Kemudian selesai dari situ melanjutkan ke Libya, Jakarta. Aktivitas sehari-hari di samping mengasuh pesantren juga sama seperti beliau, menjadi Simatupang dan Simamora. Apa itu Simatupang? Kalau Simatupang siang malam tunggu panggilan, Simamora siang malam orasi. Itulah kegiatan kami sama dengan Ustaz tadi juga. Status sudah nikah tentunya, istri 4 orang, anaknya. Apa Bu? Ibu-ibu agak teriak dikit ya. Baik, kalau ditanya latar belakang, tidak ada yang terlalu istimewa. Dulu saya sebelum masuk Islam suka sekali mempelajari ilmu-ilmu perbandingan agama. Yang melatar belakangi saya suka belajar perbandingan agama itu adalah karena dulu sering ada orang-orang murtad yang datang ceramah ke tempat kami, di gereja kami. Mungkin pernah dengar namanya dulu, Hamran Amri. Pernah dengar nggak? Hamran Amri ini seorang murtadin dari Kalimantan Selatan. Murtad sudah tahun 60-an. Dia kalau datang ke Medan itu selalu membawa majalah. Dulu majalah yang terkenal namanya Sinar Kasih.
Jadi kalau dia pidato, ciri khasnya beda dengan pendeta yang lain. Kalau pendeta yang lain ceramah itu ya lurus-lurus saja membaca Alkitab. Tapi kalau pendeta ini selalu diselingi dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kita sebagai orang Kristen mendengarkan dibacakan Al-Quran, hadis, karena kita tidak tahu isinya apa, mantap-mantap saja, paten-paten saja. Nah, dari situ saya penasaran, karena beliau selalu membagi-bagi majalah Sinar Kasih itu. Isinya banyak memuat ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang diselewengkan maknanya. Nah, tradisi yang seperti itu sampai hari ini terus ya meningkat kuantitas dan kualitasnya. Apalagi yang terbaru ini ada seorang murtad yang lumayan berilmu di Islam dulu, siapa namanya? Saifuddin Ibrahim. Dia masih bisa baca Al-Quran, masih bagus bahasa Arabnya, murtad. Nah, tentu dia menjadi kontributor paling banyak memberikan informasi tentang Islam yang menurut pandangan dia Islam itu banyak kelemahan dan lain sebagainya. Tapi nanti biarlah ilmu yang menguji yang mana yang benar, betul? Dari awal mendengar pidato-pidato pendeta yang murtad ini membuat saya jadi suka belajar perbandingan agama, khususnya antara Kristen dan Islam. Hasil dari belajar dan melakukan penelitian Al-Quran dan Alkitab, saya sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Saya melihat kebenaran agama itu bukan dari segi jumlah penganutnya. Bukan kalau pengikut ini mayoritas lalu agamanya benar, bukan itu ukurannya menurut saya. Bahkan kalau saya baca Al-Quran kata Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang mayoritas kamu ikuti, bisa jadi orang yang banyak ini akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi ukuran kebenaran suatu agama tidak dilihat dari jumlah pengikutnya yang banyak ataupun sedikit. Tidak juga kita ukur kebenaran suatu agama dari perilaku masing-masing penganut agama itu. Tapi saya pribadi mengukur kebenaran suatu agama itu, saya melihat dari konsepnya. Dari konsep itulah saya lihat. Apabila konsep agama itu bersumber dari Tuhan, tidak ada intervensi manusia dalam konsep itu, dipastikan itu agama murni datang dari Allah. Tapi apabila konsep agama itu, sumber-sumber ajaran agama itu datangnya bukan dari Allah atau dari manusia, dipastikan itu agama adalah agama yang tidak benar. Ini menjadi parameter saya. Sehingga kesimpulan itu saya ambil, yang benar hanya Islam. Dari aspek mana melihatnya? Dari sumber agamanya. Apa sumber agamanya? Kitab sucinya. Apa kitab sucinya? Al-Quran. Al-Quran 100% adalah wahyu dari Allah dan dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memelihara kemurnian, keautentikan daripada Al-Quran. Allah jamin itu. Maka dalam ayat lain kata Allah apa? Ini kata bicara Al-Quran, wa ma kana hadzal Quran ayuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak mungkin Al-Quran yang kita miliki saat ini dibuat oleh selain Allah. Betul? Kalau Anda membaca Injil, membaca Bible, membaca Alkitab, itu nyata-nyata bahwa Alkitab itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Lihat konsepnya, baca Injilnya, bahwa Injil itu nyata-nyata karangan manusia. Betul? Apalagi kalau kita sudah baca misalnya Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru itu ada 14 surat-surat kiriman Paulus kepada jemaatnya masing-masing. Dari situ saja sudah jelas. Benar nggak? Jadi ketika datang Al-Quran memberikan koreksi itu, bahwa di satu sisi Allah dan Rasulnya mewajibkan kita beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, betul? Di sisi lain, kitab-kitab yang terdahulu yang ada sekarang, yang termaktub dalam satu bundel, yaitu Alkitab, yang di dalamnya ada Taurat, ada Mazmur Daud dan ada Injil, itu sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan yang dahsyat. Maka sahabat dulu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana sikap kita terhadap Injilnya orang Nasrani yang ada sekarang? Karena di satu sisi kita wajib beriman kepada kitab yang terdahulu, di sisi lain kitab yang terdahulu itu sudah mengalami perubahan. Apa kata Nabi? La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu. Jangan benarkan semua isi Alkitab itu dan jangan dustakan semuanya. Artinya
di dalam Injil mereka yang palsu ini, walaupun dia buatan manusia, tapi secara makna di dalam Injil itu masih ada mengandung kebenaran sedikit, masih ada. Tapi yang pasti secara redaksi itu dikarang oleh manusia. Siapa yang karang? Paulus, dia karang itu. Maka ketika Al-Quran datang memberikan kritik dan koreksi itu. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah kata Allah. Siapa yang celaka? Orang-orang yang menulis Alkitab, menulis Bible, menulis Injil dengan tangan mereka sendiri, alias dengan karangan mereka sendiri. Itu kata Allah karangan. Dan dalam ayat yang lain kata Allah apa? Wa inna minhum lafariqan yal'una alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Di antara orang Nasrani itu, orang-orang ahli kitab itu kata Allah, ada di saat mereka membaca Injilnya, membaca kitab sucinya, dihiasinya mulutnya kata Allah seperti lain apa? Koi saja, kayak koi. Waduh, bibirnya dibuat apa namanya? Mantap. Suaranya dibuat hebat. Tujuannya apa? Litahsabuhu minal kitab. Supaya kamu menyangka bahwa kitab suci yang mereka baca itu benar-benar sebuah kitab suci. Padahal wa ma huwa minal kitab. Dia bukan dari kitab suci yang benar kata Allah. Wa yaquluna huwa min indillah. Mereka mengatakan ini datang dari sisi Allah. Padahal wa ma huwa min indillah. Itu bukan dari Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta kepada Allah padahal mereka tahu kalau Injil itu karangan manusia. Nah, coba Bapak Ibu saya tanya. Kira-kira kalau kita menemukan ayat yang semacam ini sebagai bentuk kritik, sebagai bentuk koreksi terhadap kitab suci yang terdahulu, kita wajib nggak konfrontir ayat ini? Wajib nggak kita cross check ini ayat? Wajib tidak? Karena Al-Quran menuduh ini kitab suci mereka melakukan sebuah penyelewengan, penyimpangan. Nah, kebetulan saya Ustaz punya spesialisasi di bidang itu, kami sama sepelik ya, di bidang pengajaran kristologi. Jadi saya pikir penting. Alhamdulillah dengan sering kita dialog lintas agama, banyak sekali masuk Islam, banyak sekali. Mohon maaf, saya kadang-kadang kalau dialog cuma sekali, 2 kali pertemuan itu sudah gugur, minta masuk Islam. Justru pengalaman dakwah saya Ustaz tadi, yang susah saya mengislamkan orang Islam. Benar. Mengislamkan orang Islam itu lebih sulit ketimbang mengislamkan orang non Muslim, terutama orang Kristen. Dengan metode apa? Dengan metode tadi, pendekatan ilmu perbandingan agama. Nah, inilah kesimpulan saya dulu. Saya berterima kasih juga dengan Hamran Amri, walaupun dia buta, karena dari dialah muncul inspirasi itu. Dari sebab dia banyak ceramah-ceramah menggunakan ayat Al-Quran yang saya tidak ngerti apa yang dibaca dan apa artinya, tapi bagi saya itu paten. Dari situlah awal mula saya mempunyai keinginan untuk bersentuhan dengan agama Islam. Bayangin Pak, orang Batak itu kan paling fanatik. Bukan cuma fanatik, ekstrim banget sama Islam. Saya dulu paling lihat Bapak begini benci saya dulu. Ya, dulu Ustaz, dulu. Ini jangan ngomong ya. Tapi alhamdulillah saya punya teman Batak gak gini amat gitu ya. Jadi apa namanya, dari kampung kita itu begitu doktrinnya, ekstrim. Kalau dia sedikit biasanya Ustaz pandai adaptasi, tapi kalau dia sudah mayoritas habis sudah. Ya itu tekniknya ya. Jadi ikhwas sekalian, waktunya sudah habis. Ala kulli hal, itulah sedikit ya pengalaman religi saya kenapa masuk agama Islam. Tidak istimewa, cuma karena belajar perbandingan agama. Dan dari situ kemudian muncullah keinginan untuk tahu agama-agama. Dulu semua agama sepelajari sebetulnya, tapi yang paling ditekankan kepada Islam. Sebab apa? Karena Indonesia mayoritas Muslim. Saya baca juga buku Mitra, agama Mitra, Zoroaster, Shinto, kemudian Talmud, ya baca. Tapi saya lebih menarik terhadap Islam. Kenapa? Secara psikologi Indonesia mayoritas Muslim. Jadi kalau saya banyak bersinggungan dengan Islam itu ya wajar gitu ya. Dan alhamdulillah karena kita sudah merasakan halawat iman, halawat Islam juga, manisnya iman, manisnya Islam. Tentu kami, saya Ustaz Felix Yau ingin tahadus bin ni'mah, ingin bercerita, berbagi pengalaman, terutama kepada non Muslim. Jadi kami selalu membangun dakwah, yang membangun dakwah dengan orang-orang non Muslim. Saya alhamdulillah sekarang ini setelah membangun 2 pesantren di Bintaro,
membangun juga cabang-cabang kita di Kupang. Jadi jemput bola saya sekarang Ustaz Felix. Saya bangun, target saya 1000 tempat di seluruh Indonesia. Saya bikin temanya Pak. Anda bertanya tentang Islam, Mu'allaf menjawab. 2 minggu ini 3 masuk Islam. Alhamdulillah, 3 masuk Islam. Yang menarik, yang masuk Islam siapa? Tukang yang kerja sama kita. Tukang yang bangun pesantren kita di Kupang itu, dia masuk Islam. Kenapa? Kita berikan contoh Islam seperti apa. Ternyata Islam itu indah, dia bilang, masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang saudara-saudara sudah harus ekspansi, sudah harus jemput bola. Ustadz jangan lagi di masjid-masjid saya, jangan hanya di musola, jangan hanya di pesantren. Saya kadang-kadang kritik Ustadz tadi, ada kiai-kiai yang mengasuh di pesantren, betah banget di pesantren, kadang-kadang tetangganya nggak sholat, nggak tahu. Jadi kita sekarang harus jemput bola, ya. Jadi kalau mereka saja berani menjalankan misinya kepada kita, masa kita agamanya tidak benar? Dan mereka terpanggil, apa katanya dalam kitab suci mereka? Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu termaktub dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya Pak. Sisa-sisa ya. Jadi mereka itu terpanggil dengan ayat ini, pergi ke seluruh dunia, internasionalisasi agama Kristen. Ke seluruh dunia mereka pergi. Bila perlu bukan hanya manusia, makhluk-makhluk lain pun harus dikristenkan. Karena dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 ada ayat berbunyi, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita Injil. Makanya saudara-saudara, saya mau titip pesan nih, kalau antum kebetulan di rumah ada melihara kambing atau sapi, boleh nggak titip pesan? Boleh nggak? Saya minta antum jangan terlalu nyenyak tidur malam-malam. Kalau kebetulan jam 3 malam bangun, sesekali ke kandang, lihat, jangan-jangan di kandang sudah ada pendeta mendakwahi kambing bapak itu. Jangan sampai murtad itu kambing. Ya, Ustaz ada-ada aja, memangnya kambing itu Islam? Loh, jangan salah Pak, Bu. Kambing, sapi itu Islam itu. Baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al-'adzab faman yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Itu ayatnya. Jadi semua makhluk yang di langit maupun di bumi itu bersujud, betul nggak? Matahari sujud, rembulan sujud, bintang sujud, gunung sujud, pepohonan sujud, binatang melata sujud. Kalau sujud Islam apa tidak? Saya 25 tahun jadi orang Kristen, tidak pernah sujud. Berarti sujud itu identik dengan Islam. Identik dengan Islam sujud itu. Apa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'a wa karaha wa ilaihi yurja'un. Apakah manusia masih ingin mencari agama di luar agama Islam? Padahal semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah menyatakan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk kepada Allah, tau'a wa karaha, baik dalam keadaan suka maupun terpaksa. Mereka menyatakan keislamannya kepada Allah. Kenapa? Wa ilaihi yurja'un, karena semuanya hanya kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang tugas kita apa? Jemput bola. Jemput bola. Kalau mereka agamanya batil, begitu berani dia mendakwakan. Tapi memang metodenya beda. Kalau mereka itu Pak kurang pede. Kenapa banyak orang murtad? Nah, kalau kita dulu jadi Pak, diajarkan ajaran kasih. Memang kalau mereka dakwah menggunakan Injil, tidak akan ada orang masuk Islam, masuk Kristen, tidak ada yang tertarik. Tapi ketika mereka dakwanya dengan materi, dengan pulus, bagi-bagi indomie, bagi beras, obat-obatan, beasiswa, banyak orang tertarik. Betul? Kenapa? Karena orang melihat dari perilaku itu. Orang awam melihat di situ, oh ini peduli, betul nggak? Dulu saya pernah begitu Pak, oh bawa hari ini tenteng. Tapi setelah masuk Islam saya, alhamdulillah, tidak pernah saya pergi dakwah tenteng, pulangnya nenteng. Pulangnya nenteng kita, ya. Kalau mereka pergi nenteng, kalau kita pulang nenteng. Bagusan mana? Pulang nenteng atau pergi nenteng? Sebetulnya bagusan pergi nenteng, ya kan? Artinya kalau kami ustadz ini kan modalnya cuma dua, apa? Lead and load. Apa itu? Lidah dan ludah. Nah, lidah dan ludah saja modal kita. Tapi kalau mereka modal materi, sehingga di masyarakat
kadang-kadang lebih cepat gerakan mereka dari kita. Di mana ada bencana, mereka sudah ada di situ. Kenapa? Didukung dengan dana yang besar, betul? Terutama Pak, dana-dana dari rokok Pak. Saya lihat banyak orang Islam itu donatur gereja. Jadi kalau merokok itu sama dengan donatur gereja. Ya, itu donatur gereja ya. Pokoknya nyumbang ke gereja. Jadi oleh karena itu, saudara, sudah waktunya kita melakukan apa? Ekspansi. Kita ekspansi Islam ini, dakwah kemana-mana. Apalagi kalau Bapak Ibu pergi ke Barat, ke Eropa, ke Amerika sekarang ini sedang terjadi yang namanya as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam yang secara besar-besaran. Hampir tiap hari orang masuk agama Islam. Tanya beliau yang sudah pengalaman di Amerika. Hampir tiap hari orang masuk agama Islam. Jadi ini kita sambut, alhamdulillah Ustaz Adi dengan hadirnya kami ke dalam agama Islam ini dengan rahmat Allah, hidayah Allah yang kami bangga. Kami sangat bersyukur, bangga, tidak menduga kami bakal seperti sekarang ini. Alhamdulillah, ini semua adalah dengan